sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Jumat 23 Oktober 2020. Bersama saya Anjani dan rekan saya Sadrina Evanalia. Jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel Kompas TV-nya. Berita pertama, sahabat Kompas TV, polisi menangkap 1 orang atas kasus pembunuhan terhadap Yulia yang ditemukan tewas dalam mobil yang terbakar pada Selasa lalu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi mengatakan motif pembunuhan dilakukan karena adanya utang piutang. Dari hasil penyidikan sementara, pembunuhan dilakukan karena pelaku berhutang pada korban sebesar 140 juta rupiah. Korban dan pelaku diketahui mempunyai hubungan bisnis penjualan ayam ras. Usai menganiaya korban, pelaku juga sempat menguras isi ATM milik korban. Sebelumnya, dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan ada isolasi pada tangan korban. Hal ini yang meyakinkan polisi bahwa perempuan yang tewas terbakar dalam mobil adalah korban pembunuhan. Adapun dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban, sementara mobil sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak. Yang diduga mayat seorang perempuan, kemudian kita identifikasi lapor dan forensik kita benar bahwa mayat tersebut berinisial YP. Dari inisial ini warga Banjarsari. Kemudian kita melakukan olah TKP dibentuk tim 1 kali 24 jam hari Kamis pukul 3 pagi, ulangi Rabu pukul 3 pagi. Pelaku berhasil kita ungkap dengan inisial E. Ini kita buktikan dari satu persesuaian keterangan dari pelaku itu sendiri, kemudian olah TKP dari barang bukti di TKP maupun barang bukti lainnya. Jadi barang yang ada pada korban di antara handphone, kita lakukan pemeriksaan. Ada satu chat kepada anak korban yang mengatakan bahwa korban akan bertemu pelaku pada hari Senin. Dari itu kita kembangkan, akhirnya pelaku bisa kita tangkap, kita amankan. Berikut kita kembangkan. Dari keterangan pelaku, kita muncul TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama itu adalah terkait dengan pembakaran mobil. TKP kedua adalah di wilayah yang sama, di daerah Banjarsari di kandang ayam. Di sana kita temukan beberapa ceceran darah, kemudian alat sarana yang digunakan diantaranya adalah linggis, kemudian lakban, sandal. Di mana di sana di TKP itu di mana korban dihabisi. Jadi dicoba untuk dibunuh dengan cara dipukul, kemudian dilakban, ditaruh di kandang ayam. Kemudian nunggu malam, bergeser rangkaian cerita itu sampai di TKP dekat toko bangunan Karjaya. Di sana dilakukan pembakaran. Berhasil kita ungkap, baik Inafis, lapor, dan penyidik melakukan pengungkapan ini. Dan dalam waktu dekat akan kita kembangkan, kalau perlu nanti untuk melengkapi berkas perkara akan kita lakukan rekonstruksi dan untuk memperjelas terang perkara itu sendiri. Demikian dari rekan sekalian. Dan motifnya Motifnya adalah ada keterkaitan bisnis. Dia pelaku mempunyai utang kepada korban 145 juta dengan harapan kalau dia menghabisi korban dia tidak punya utang, hingga gelap mata untuk menghabisi daripada korban itu sendiri. Nah, berita kedua sahabat Kompas TV, polisi menetapkan 8 orang tersangka terkait dengan kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2020 lalu. Nah, ke-8 tersangka ini ditetapkan setelah polisi memeriksa lebih dari 60 saksi dan melakukan gelar perkara. Bareskrim Mabes Polri menyebut penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan lebih dari 100 orang yang terdiri dari petugas kebersihan gedung, pegawai kejaksaan, hingga para ahli dari sejumlah perguruan tinggi. Sementara itu, olah tempat kejadian perkara dilakukan hingga 6 kali dan lebih dari 2 kali gelar perkara, hingga bisa menentukan siapa saja yang menjadi tersangka. Polisi menyimpulkan kebakaran disebabkan karena kealpaan.
Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah, ya kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya, 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188, kita juntukan pasal 55 dan ada pasal 56 itu. Ancamannya 5 tahun. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas percepatan peningkatan nilai tambang batu bara. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo ingin Indonesia tidak hanya menjadi negara pengekspor bahan-bahan mentah, tetapi bisa menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dengan mengembangkan industri turunan, Presiden yakin Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas berkali lipat, sehingga dapat mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri seperti industri baja dan petrokimia. Presiden juga menyebut pengembangan industri turunan ini juga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Presiden berharap pengembangan produk hilir batubara bisa dilakukan secara optimal. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya adalah batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Ini saya kira strategi besar yang kita harus konsisten untuk menjalankannya. Nah, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani bersama rekan saya. Saya Sadrina Espanalia pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah!